pakai gamis, pakai serban, pakai sarung, pegang tasbih. Baru nak tulis Allahu Akbar. Tidak pernah didapat di masjid. Islam pencitraan. Ada di sini caleg? Ada? Tidak ada gitu? Saya dari Makassar tadi, Dek. Sampai sini macam-macam modelnya itu caleg. Dek, fotonya aneh-aneh. Ada yang bikin takut-takut matanya. Apa kok? Masya. Ada mi yang lebih. Ada yang lebih parah. Nabalik kepalanya. Kepalanya fotonya nabalik di bawah kepalanya. Baru nak tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Ada yang mencoblos nanti di sini? Sudah ada? Coba angkat tangan yang sudah mencoblos nanti. Subhanallah, termasuk banyak. Dek, hati-hati milih caleg ya. Jangan kau pilih caleg karena dia gagah di balehonya. Hati-hati. Oh, itu foto-foto caleg di baleho. Cantik, putih, bersih, tidak ada jerawatnya. Sekalinya dilihat aslinya, hancur. Ternyata kamera 360. Adik-adik, loh, adik-adik, yang sudah punya hak milih nanti, coblos pertama, dalam sejarah hidupmu baru kali ini mencoblos, jangan sampai kau tidak pergi coblos, jangan sampai kau golput, kau pilih anggota DPR yang baik. Kalau kau tidak peduli dengan politik, maka kamu akan dimakan oleh politik. Orang-orang jangan masa bodoh dengan politik. Jangan kau bilang, jangan kau politik, sekolah kau saja baik-baik, kuliah kau baik-baik, kau sarjana. Oke, kau sekolah baik, tamat kau SMA ranking 1, kuliah IP-mu 3,9. Tapi yang mimpin negara, orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja, akhirnya apa? Dia datangkan tenaga-tenaga kerja asing dari luar negeri. Kamu jadi pengangguran padahal IP-mu 4,0. Maka jangan kau buta politik. Ya. Adik. Mencoblos nanti. Datang mencoblos. Jangan kau juga money politik. Minta-minta duit. Ayo datang coblos. Langsung kau bilang. Wani piro. Nah tulis di gerbangnya. Siap menerima serangan fajar. Jangan. Yang ketawa, serius kah ini? Ya, penting itu anggota DPR yang baik kau pilih. Jangan pilih karena sekampung, jangan pilih karena satu partai, jangan pilih karena keluargamu, tapi pilih yang betul bisa memajukan Pindrang. Kalau tidak, dia bikinkan kau perda yang tidak mendukung. Dia bikinkan kau perda yang hanya menguntungkan diri sendiri. Maka kalian tidak boleh buta politik. Harus sadar politik. Bagaimana lihat caleg yang baik? Lihat kau saja. Dari balehonya itu ditahu di beleng-beleng. Baru ditahu. Bikin yang muda yang berkarya. Hidup mati untuk rakyat. Coba dari balehonya saja misal. Insya Allah saya terpilih bebas SPV masyarakat Pindrang. Nah itu jelas. Saya terpilih maka janji saya irigasi di kecamatan Duampanua. Ah itu jelas. Kalau dibilang siap mewakafkan diri untuk rakyat. Cerita campur aduk. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira di masjid ini ada setan enggak? Ada setan? Tidak ada. Ada. Masa ada? Nah masjid di tempat ini. Lagi ceramah ki. Ada setan kira-kira? Ada. Bukan popo. Bukan parakang, bukan tuyul. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Apa? Apa? Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu cilaka.
Simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Orang ceramah selfie mi lagi. Baru nak tulis di Facebooknya, Instagramnya, latar belakang das atlatif. Saya jadikan background. Simpan dulu HP, simpan dulu. Yang pegang HP kita doakan tidak dapat jodoh. Amin. Simpan dulu HP-mu. Pura-pura itu foto. Padahal hatinya dia kok HP baru. Wah. Mau lihat ceramahnya nanti? Ini ceramahnya nanti mau dilihat. Nggak usah lihat di HP-mu. Lihat di YouTube-ku. Ada di channel saya nanti itu. Tunggu saja 1 minggu ada itu. Lebih bagus, lebih bersih, lebih terang. Kalau handphone nggak jelas suaranya. Gambarnya kabur-kabur. Tapi kalau di channelku. Simpan HP dulu. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu betul-betul HP sekarang jadi setan. Pernah ceramah dek, tiba-tiba ada ibu-ibu kira-kira usianya 50 tahun. Langsung dia bilang, Ustaz boleh selfie? Boleh ibu, sini maki. Sudah selfie langsung sudah bilang, Ustaz boleh cium? Sama ini. Apa kau mau cium saya? Bilang enggak nafsu, biar enggak nafsu. Mau kau kasih marah mama necek di rumah. Coba masih muda Ji. Musuh kalian, adik-adik, musuh kalian bukan guru. Musuh kalian bukan bupati. Musuh kalian bukan seniormu. Musuh kalian bukan muridmu. Musuh kalian adalah setan. Musuh kalian bukan polisi. Jangan musuh itu polisi. Ada di sini bapaknya polisi. Jangan musuhi polisi. Untung itu ada polisi di Indonesia. Coba bayangkan seandainya tidak ada polisi di Indonesia. Rumahmu dirampok. Kakakmu yang cewek diperkosa. Mamakmu dibunuh. Bapakmu dibantai. Kau pergi melapor di polsek. Lapor Pak Polisi. Bapakku dibunuh. Ibuku dibunuh. Kakakku diperkosa. Hartaku dirampok. Tolong bantu saya. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf. Baru 3 jam yang lalu polisi bubar. Makanya jangan kau pandang enteng itu polisi. Jangan kau suka langgar rambu-rambu lalu lintas. Lambat lalu lintas. Dikejar sama polisi. Hei, kau melanggar ini. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Jangan kau takut sama polisi. Jangan taat aturan karena ada polisi. Kalau tidak ada polisi, melanggar mah kau. Ini anak-anak ini, terutama ini cewek-cewek kalau naik motor. Bikin bingung. WC-nya menyala kanan, dia belok kiri. Ini cewek-cewek ini biasa ini. Bawa motor sambil SMS. Bawa motor sambil video call. Dia kok Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah salamullah ala salatun salam ala Masya Allah, hebat memang ini sekampungku. Itu biasa kalau anak SMA di Makassar saya salawat, nah lihat hijab. Di sini tawa salawat dia sama-sama, Masya Allah. Tapi adik-adik, kita tes dulu. Kita tes. Saya kan orang Pindrang juga, orang Bungi, Patinjo.
Coba kita dengar mana kencan suaranya cewek dengan cowok. Cowok diam, cewek salawat. Kasih keras suaramu. Ayo. Cowok diam Salatu ala salat Masya Allah, suaranya syahdu. Kita dengar lagi cowok, cewek diam. Kita dengar ini pejantan. Salat Rasulillah, salatullah, salamu. Masya Allah, jago semua, suara pangodo. Masya Allah, hebat memang ini adik-adik semua. Dek, suaranya sahdu. Tapi kalau nak telepon ko cewek, cowok, jangan kau kasih begitu suaramu. Kalau dia telepon ko cowok, tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana kide? Di rumah. Apakah tanya-tanya? Kalau kau begini, insya Allah tidak ada cowok yang mau godong dan ganggu-ganggu kau. Tapi kalau ditelepon, Waalaikumsalam. Kasu cowok kelapak-kelapak. Di mana kide? Di rumah aja kak. Ayo kita ulang. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin abidina. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjut ceramah, saya mau tes. Siapa yang tahu namanya Pak Ustadz yang ceramah? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Nah, ini nih cewek, ini, nih, kamu. Sini. Nah, sini, saya kasih hadiah. Yuk, sini. Siapa namanya? Tapi sebelum jawab itu pertanyaan, ada passwordnya, ada pinnya. Nah, pertanyaan pembukanya, siapa namanya neneknya Dasat Latif? Nih, jawab. Tidak tahu? Lain kali kamu harus jadi pemuda yang cerdas, setiap saat bisa menjawab. Bagaimana? Siapa namanya neneknya Pak Ustadz? Bilang kau saja Abdurrahman. Belum tentu ini nak tahu juga. Itu namanya kreatif. Jangan langsung menyerah. Main begitu. Ngomong kok saja dulu. Soal salah di belakang urusan. Ya. Oke, kalau begitu siapa namanya? Ustadz dan Pak Latif. Tidak lengkap. Kasih lengkap kau. Prof. Dokter Al-Ustadz Latif. Dokter Ustadz Dasat Latif. Karena dia tak salah-salah, 50 saja hadiahmu. 110.000. Nah, mau terima 10.000. Nah, 50 pada. Nah. Betul. Sudah, ya. Ya, sudah duduk. Ayo, siapa yang bisa sebut namaku judul? Ayo. Siapa yang tahu nama saya lengkap? Saya kasih hadiah. Ayo. Ini kau yang songkok, pakai songkok Bugis. Ayo sini. Ya. Ya.
Ayo. Ah, sini. Leave. Ya. Oke. Ya, ini pegang nih. Siapa namamu, Dek? Akmal Faisal. Pegang mic. Siapa namamu? Faisal. Akmal Faisal. Dari SMA mana? Mana SMA 10? Takbir. Nah, sekarang sebut namaku yang lengkap. Bob Haipudi Mustafa Lapikis RB. This is. Nah, ya. Ya. Belum cocok. Tapi biar minta kalah naik mau kau kasih kau hadiah lagi. Gitu ya. Jadi silakan duduk. Nanti kau pura-pura semua lupa banyak yang naik, banyak dapat 50 ribu. Yang benar, coba lihat itu sana. Dr. Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Lihat saya jelaskan dulu. DR, D besar, R besar, itu doktor. Kalau D kecil, R kecil, dokter. Doktor itu S3. S3 tapi dalam negeri. SOS, Sarjana Sosial, Ilmu Komunikasi. SAG, Sarjana Agama, Syariah Hukum Islam. MSI, Master Science, yaitu Public Relations. Ya. PhD, PhD, Philosophy of Doctor. Doktor juga, tapi doktornya di luar negeri. Jadi kalau lihat ada orang doktor depan, berarti doktornya dalam negeri. Kalau lihat di belakang PhD, berarti doktornya luar negeri. Alhamdulillah Dasat Latif, doktornya ada dalam negeri, ada juga luar negeri. Alhamdulillah. Padahal dulu saya waktu di kampung 16 tahun saya menderita di Makassar. 16 tahun menderita di Makassar. Sekolah dulu SD di kampung. Pergi sekolah jual gula-gula tarik. Tahu gula-gula tarik? Itu yang gula merah baru dikasih begini-begini. Baru dimakan. Ada midakinya di situ. Es lilin di kanan, jalan kote di kiri. Paling setengah mati jual es lilin kalau musim hujan. Tidak laku. Ayo. Saya pernah pulang sekolah. Masih SD. Pulang sekolah. SMP. Pulang sekolah. Dari SD SMP Culu. Duang Panua. Naik mobil. Pergi ke Pekabata. Lalu masuk ke sawahnya. Yang bapakku kerja sawah. Dari Pekabata ke Sulengka. 5 kilo jalan kaki. Karena tidak mau rusak sepatuku. Maka saya ambil itu sepatu. Saya pegang. Kenapa? Tahu ku rusak sepatu. Maka saya jalan kaki pakai kaki asli kulit. Kulit asli. Coba. Saya simpan di sini sepatuku. Kenapa? Karena kalau saya pakai jalan kaki cepat rusak sepatu. Maka saya bisa jadi tidak pakai sepatu pergi sekolah. Saya di Makassar kuliah. Masya Allah. Kuliah sambil jadi loper koran. Selesai sholat subuh. Saya ambil sepeda BMX ku. Saya bawa pergi itu. Korannya Harian Fajar. Yang paling setengah mati kalau yang punya koran dibawakan ada anjingnya. Nah buruki. Pakai sepeda BMX. Nah curi lagi orang sepedaku. Sampai sekarang saya belum dapat siapa itu yang curi, kurang ngajar. Ayo. Saya pernah rasakan. Naik mobil. Sinar Wahyu. Atau Pipos. Atau Cahaya Solo. Dari Desa Bungi. Naik mobil malam-malam ke Makassar. Berdiri. Kenapa? Karena bayar setengah. Waktu itu kalau bayar lengkap 5.000 duduk pakai kursi. Karena bayar cuma 1.500 berdiri. 8 jam malam-malam. Paling setengah mati kalau ngantuk. Jangan kau ketawa. Menderita. Saya sekolah kuliah lagi.
Bayangkan waktu itu dek, 2 tempatku kuliah. Saya kuliah di IAIN, saya juga kuliah di Unhas. 2. Saya tidak pernah putus asa. Saya sekolah kuliah, saya ingat sekali. Sospol, PIS 3, ruang 207, lantai 2 FISIP Unhas. Saya kuliah, keluarkan dari kelas 207. Nah tunjuki ke seniorku, apa nak bilang? Dasaat, tidak malu-malu kau itu, semua bajumu cakar. Tahu cakar? Yang banyak di pasar Senggol di Parepare. Sampai sekarang masih langganan di Todopuli. Kalau ada baru, nak bilang Ustaz, ada buka baru, berdatang lagi. Nah bilang ke temanku, cakar bajumu. Saya tidak marah, saya tidak dendam. Saya hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa kaya, saya bisa bantu ini orang. Saya pernah menjadi pekerja cleaning service, kasih bersih-bersih toilet di travel paling hebat di Makassar waktu itu, Mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan 1 hari. Saya bilang sama koordinatornya, tidak usah gaji saya. Yang penting kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat-dapat. Saya pernah menjadi pegawai catering. Bawa-bawa nasi. Orang bau-bau yang punya. Namanya Bapak Reza. Depan Masjid Baitul Aman, Jalan Harimau. 77B lorongnya. Saya bilang sama Bapak Reza, saya yang bawa itu nasi tak. Nggak usah kasih gaji saya, kasih makan kak sama adekku 2 kali 1 hari. Itu saya bawa itu nasi di sepanjang Jalan Sudirman, masuk ke kantor BCA, masuk ke Danamon, masuk ke BRI. Saya bawa nasinya. Gajiku apa? Kasih makan 2 kali 1 hari. Saya pernah rasakan makan coto Jalan Harimau, ujungnya Jalan Harimau, depannya toko buku siswa, Jalan Mungisidi. Ada penjual coto di situ, sampai sekarang masih ada di situ. Saya bilang sama mereka, beli 1 mangkok, kasih banyak airnya, kasih banyak lomboknya. Supaya apa? Sedikit dimakan. Karena kalau pedis kan sedikit dimakan. Tapi saya tidak pernah putus asa. Dulu, kalau ada pesawat lewat di kampungku, di atasnya Desa Bungi. Kalau ada pesawat, saya teriak. Lari-lari, kapal lalu tu, woi, kapal lalu tu, itako, kapal lalu tu. Masya Allah. Saya berdoa waktu itu, mudah-mudahan saya bisa naik pesawat sebelum saya mati. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, maka alhamdulillah, kalau saya dulu jalan kaki, pergi kuliah, sekarang alhamdulillah, ada juga mobilku beberapa unit. Dulu saya menjadi cleaning service, supaya bisa umroh, tidak dapat-dapat. Alhamdulillah dengan izin Allah, ada Tommy terepelku sekarang. Bisa umroh kapan saja saya mau. Itu temanku yang hina karena bilang ke bajunya cakar. Alhamdulillah sudah 7 tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Coba. Alhamdulillah. Dulu saya bilang bisa aja itu naik pesawat. Alhamdulillah sekarang bosan saya naik pesawat. Kalau kamu dijemput, barangkali temanmu dijemput motor, saya pesawat pribadi jemput kak. Pesawat pribadi. Kau tahu pesawat pribadi? Jet. Tak 4 isinya di atas, duduk-duduk seperti presiden. Wah. Ayo. Apa rahasianya, Ustaz? Nah, ini berbagi resep. 1. Utlubul ilmi. Belajar kode. Belajar. Ayo. Siapa yang tahu ayat pertama turun? Hadiah. Cepat. Saya kasih kau lagi hadiah. Ayo. Siapa yang tahu? Kamu. Songkom cepat kau. Makanya jangan kau jauh-jauh duduk. Jauh rezekimu. Jadi. Siapa namamu Bocok? Ismail. Ismail. Kau tahu itu Ismail? Siapa? Anak-anak nanti kau. Tahu. Mudah-mudahan kau punya sifat seperti Ibrahim. Apa sifatnya Ismail? Waktu Ismail alaihissalam mau dipotong, karena bilang bapaknya, Ibrahim, Mail, nah suruh ke ini Tuhan potong kau. Menurutmu bagaimana? Kira-kira apa jawabanmu? Kalau Nabi bilang bapakmu, Mail disuruh kau potong kau, apa jawabanmu?
Paling jawabannya anak-anak milenial, apa nak bilang? Kenapa saya Pak? Nenekku mau. Coba. Tapi Ismail, apa jawabannya? Dia bukan pintar, tapi dia soleh. Apa jawabannya? Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, insya Allah saya anak sabar. Ah, Ismail. Jangan kau kajili-jili. Ah, Ismail, ayat pertama turun apa? Mana sabut tanganku? Ayat yang pertama keluarannya nih. Bertisah. Surah apa? Cocok mi? Hah? Ayat Ayat pertama sampai sampai 5. kau tahu apa maknanya itu Iqra? Perintah apa? Perintah untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Karena jawabannya lengkap, maka hadiahmu 2 lembar. Adik-adik sekalian, ayat bukan perintah sholat, bukan perintah syahadat, bukan perintah puasa, tapi ayat pertama turun perintah tentang belajar. Iqra, baca dengan catatan Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhanmu. Belajarlah kalian ilmu pertanian, jadi sarjana pertanian, tapi tujuannya membela agama Allah. Belajar kau ilmu tata bintang, menjadi astronot, tapi atas nama Tuhanmu. Belajar kau tentang pertahanan negara, jadi kau tentara, tapi atas nama Tuhanmu. Belajar kau tentang anatomi manusia, jadi dokter, tapi atas nama Tuhanmu. Maka belajar, belajar, belajar. Itulah hebatnya. Kalau mau jago, belajar. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi paling cerdas, pernah ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan harta dengan ilmu, kau pilih mana? Adik-adik nih, kalau disuruh pilih, pilih handphone atau kitab Durratun Nasihin. Ini mana? Kitab. Pencitraan misalnya. Pilih apa? Handphone. Tapi Ali, harta dengan ilmu. Pilih mana? Ali punya pikir, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Satu, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Satu, harta setengah mati kau jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada uang 5 juta. Kasih masuk di belek-belek. Sudah itu belek-belek digembok. Baru itu belek-belek disimpan di lemari. Lemari digembok. Berapa mi gemboknya? Keluar kamar, gembok lagi kamar. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi rumahnya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? 5. Sekalinya sampai di sekolah, hilang kuncinya. Setengah matinya dijaga itu uang. Tapi ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Lihat Pak Bupati. Di rumahnya ada Satpol PP. Dijaga sama Satpol PP. Tahu jago Satpol PP? Polisi setengah. Itu. Gitu. Dijaga. Kemana-mana dikawal. Coba. Kenapa dia dijaga? Karena jadi bupati. Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas. Maka adik-adik, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga dia. 2, kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, halo, ada dulu di kampungku kaya sekali. Kaya, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Malu-malu lah anaknya, maka diajar membaca bapaknya. Dikasihlah buku-buku membaca yang ada gambarnya. Nah suruh mbok bacai. PEP tambah PEP, SO so, PEPSO, DENT apa bacana? Odol.
Kita lihat gambar. Dibawa lah jalan-jalan ke Makassar. Masuk mall. Tahu mall? Sampai di mall, dia lihat tangga lift. Itu yang naik turun. Toh? Sekalinya lihat tangga lift, terbuka ada tertulis open. Langsung, besar na pembikin kue nah. Lopona na sa pabuah bepana ye. Tiba-tiba ada orang Cina. Cina mau masuk. Nabili, aja utama, mapela. Aku masuk panas. Masuk ini orang Cina, tertutup. Selang beberapa saat terbuka, keluar orang Irian. Nabi aku bilang, memang jangan masuk, hangus mako. Padahal lah yang masuk lah yang keluar. Kenapa? Dongo. Ayo, maka belajar. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, kemana-mana gratis, dibayarkan pesawat pergi, dibayarkan pesawat pulang. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Makanya belajar kok. Yang kau sangin bodoh, dongo, dompala, beleng-beleng. Sudah jelek, hitam, mau bau kalepak nak, banyak jerawat nak, busuk mulut nak, dongo lagi. Ya dek, belajar ya. Yang ketiga, kehebatan ilmu dibanding harta. Dengan harta, kasih orang berkurang. Ilmu, kasih orang nambah. Ada duit 5 juta, kasih teman 1,5 juta, maka nilai uang saya berkurang menjadi tinggal 3,5 juta. Tapi saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak santri, maka bertambah ilmuku. Tidak mungkin saya ajar Al-Fatihah. Hafal mi? Hafal Ustaz. Langsung, mana Al-Fatihah aku saya? Di mana aku simpan? Jelas? Maka belajar. Dan hebatnya ilmu pengetahuan itu, Allah camkan dalam Al-Quran, cantumkan dalam Al-Quran soal ilmu, ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. 1, belajar. Yang kedua, rahasianya kalau mau hebat. Yang kedua, aqimis shalah. Dirikan sholat. Kapan biasa orang banyak tidak sholat? Kapan? 1, kalau cewek selesai haid. Biasa malas mi sholat. Gratis 5 hari, nah tambahi 2. Nah bilang mama, kenapa kau belum sembahyang nak? Dia biasanya 5 hari di. Nah bilang, belum pak bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mamanya, bohong toto. Nah bilang, apa bohong? Ku kasih lihat ki. Ayo. Ya. Kalau cowok, kapan banyak ndak sholat? Kalau ada sepak bola subuh. Baru-baru kalah Real Madrid. 4-1. Doh? Subuh jam 4 mulai pertandingan. Masih seri, akhirnya pertambahan waktu 15 menit. Masih seri, akhirnya adu penalti. Begitu adu penalti, azan subuh. Mana kau pilih? Sembayang atau nonton? Mu pikir, nonton dan lihat gol. Nonton gol, lewat sembayang. Akhirnya apa? Nah ambil sajadahnya, sembayang depan televisi. Begitu iklan baru nak cambuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini. Ya, sholat. Ada yang malas sholat di sini? Ada? Apa beda alasan tak? Bila maki, geak ki bos. Bila maku apa alasanmu? Ku tangkis sih. Apa? Apa alasanmu tidak mau sholat? Tidak ada, kecuali kutu. Ustaz, tidak bisa kena air. Tayamum. Bagaimana tayamum? Linting baju, kasih naik di atas siku.
buka gelang, buka jam tangan, buka cincin, letakkan telapak tangan di dinding. Sudah itu usap wajah. Bagaimana kalau di jalan Ustaz? Pasir, letakkan di pasir, di tanah. Sudah itu tepuk tangan begini. Jangan kau langsung begini. Kenapa? Masuk mata. Nggak jadi sembahyang. Pasir. Sudah itu kalau kita di rumah sakit atau kita di bus atau kita di mobil, masuk waktu sholat, buru-buru ndak mau singgah sopir, maka ambil letakkan telapak tangan di dinding mobil atau di sadel mobil, usap wajah. Sudah itu letakkan lagi telapak tangan, usap tangan kanan, masuk ke kiri, selesai. Sholat maki, kita di mobil, ndak mau singgah mobil. Adek, biar sopir mobilnya Kristen, kalau kau bilang, Deng, kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti nak kasih singgah kok. Yang biasa nak suruh kita tahan kalau mau kita buang air besar. Waktu aku dulu kuliah, pulang pakai panter. Ada temanku yang bilang, Nenek, paling pakai yolo, melak ke Jambang. Perasaanmu itu. Dek, tongak kak kasih, mau ke Jambang. Perasaanmu itu. Nggak singgah sopir. Akhirnya, menceret. Bau satu mobil. Langsung dia bilang sopir, Jambang yang anak iya. Perasaanmu itu.